Mengeluh keliengan atau pusing setelah berolahraga, mungkin bagi sebagian orang pernah merasakannya ya. Tidak mengenal usia dan tentunya tidak mengenal jenis kelamin. Lalu apa sebenarnya penyebab dari keliengan atau pusing tersebut dan bagaimana mengatasinya agar kejadian seperti Pak Budi Gunadi Sadikin tersebut, Menteri Kesehatan ini tidak kita alami atau bisa kita minimalisir. Nah, saya akan berbincang dengan dokter spesialis olahraga dan kesehatan Grace Joselini. Halo, selamat malam Dokter Grace, apa kabar nih? Halo, selamat malam Mas Iqbal. Luar biasa, kabar Oh, baik. Apa oke, kabar? baik juga dokter. Dok, langsung saja nih, banyak masyarakat yang mengaku keliengan setelah berolahraga nih. Sebenarnya apa penyebab dari keliengan atau pusing ini? Ya, kalau misalnya saat berolahraga, ada beberapa macam ya penyebabnya. Misalnya salah satunya adalah hipoglikemi gitu ya, jadi kurang gula darah pada saat beraktivitas, mungkin Hmm. belum terisi asupan makanan. Kemudian juga bisa olahraga pada saat di cuaca yang panas atau heat exhaustion. Hmm. Bisa juga karena kurang cairan atau dehidrasi gitu. Hmm. Atau mungkin juga dalam kondisi yang kurang fit. Oke. Bisa juga karena salah satunya adalah intensitas latihan, misalnya terlalu tinggi, jadi lagi mencoba untuk meningkatkan intensitas latihan. Hmm. Jadi beberapa itu merupakan faktor-faktor yang bisa menyebabkan pusing ya atau Hmm. keliengan pada saat berolahraga. Oke, ternyata banyak ya dok ya alasan ataupun penyebab Iya. dari pusing ataupun keliengan ini. Lalu apa saja dok yang harus dilakukan sebelum berolahraga agar kita tidak keliengan ataupun pusing ini? Apakah cukup dengan makan atau minum yang cukup atau seperti apa? Oke. Jadi biasanya pastikan pada saat mau berolahraga kondisi tubuh dalam keadaan fit ya, tidak sedang sakit Mm-mm. atau tidak sedang dalam melakukan intensitas aktivitas yang terlalu berat sebelumnya. Mm-mm. Kemudian juga kalau misalnya belum terbiasa, sebaiknya sebelum berolahraga diisi asupan makanan yang baik. Mm-mm. Kemudian saat berolahraga juga, apalagi kalau kita di Indonesia biasanya suhunya cukup panas ya, Oke. pastikan asupan cairannya itu baik-baik sebelum, saat, dan sesudah. Mhm, mhm. Nah, contohnya bisa dokter berikan kepada kami, misalnya untuk makanan ataupun minuman. Kalau pengalaman saya begitu ketika kecil-kecil berolahraga, biasanya kalau berenang gitu, selalu dibawain mie instan begitu sama orang tua di rumah. Apakah itu cukup atau sebenarnya ada makanan ataupun minuman khusus yang sebaiknya memang harus dikonsumsi sebelum berolahraga ataupun setelah berolahraga? Ya, kalau berolahraga pasti energinya gitu ya, fuelnya gitu, itu diambil dari yang utama adalah dari karbohidrat, dari glukosa. Mhm. Tapi kalau kita pusing ya mikirin apa itu glukosa, gimana Ya. sebagainya, Mhm. paling nggak gini, Mhm. kita pakai prinsip bahwa kalau kita makan berat gitu ya, nasi gitu ya, Mhm. ayam, lauk pauk dan sebagainya, Ya. kalau bisa kita makan berat itu 3-4 jam sebelum berolahraga gitu. Oh. Nah, kalau misalnya waktunya 1-2 jam masih boleh tuh masuk roti, Mhm. yogurt gitu ya, Mhm. Mhm. atau misalnya makanan-makanan ringan granola gitu. Nah, Mhm. nanti semakin mendekati waktu berolahraga setengah jam, kalau waktunya mepet sekali, Mhm. kita cari yang gulanya gampang diserap. Mhm. Misalnya apa? Jus buah, Mhm. contohnya salah satunya gitu. Mhm. Itu tidak boleh sampai kenyang ya dok ya, karena kalau biasanya kalau saya makan ataupun minum itu ketika lari itu perut bagian kanan atau kiri saya itu suka terasa sakit begitu dok. Iya, makanya tergantung jenis makanannya itu. Karena Hmm. kalau misalnya kita makan makanan berat, gitu ya kan butuh waktu untuk mencerna dulu makanannya Mhm. untuk jadi energi. Nah, selain itu juga biasanya nanti pada saat kita berolahraga tadi seperti yang dialami Mas Iqbal, Mhm. pencernaannya jadi nggak nyaman. Mhm. Makanya semakin mendekati kita berolahraga, maka makanannya itu semakin ringan, semakin yang gampang dicerna gitu. Dan gulanya juga gampang diserap. Nah, berikutnya nih dok, hal-hal yang bisa dilakukan ketika sensasi pusing atau kelingan ini terjadi, apa yang harusnya kita lakukan? Oke, yang pertama adalah pada saat terjadi harus stop dulu, olahraganya langsung stop dulu, Mhm. kemudian istirahat. Kalau misalnya parah banget duduk atau berbaring, tinggiin kakinya gitu ya, kaki lebih tinggi gitu ya. Nah, Mhm. itu kalau misalnya kasus-kasus yang udah sangat pusing sekali. Mhm. Kemudian segera cari, kalau misalnya kita lihat ini sepertinya tanda-tanda gulanya turun atau hipoglikemi, Mhm. cari karbohidrat Mhm. misalnya yang lebih gampang diserap, misalnya air minum yang manis gitu ya. Mhm. Atau kalau misalnya kadang tanda-tanda dehidrasi ya sekalian aja kita kasih cairan yang ada gulanya, ada elektrolitnya untuk minum. Terus Mhm. kemudian juga
Selain itu langsung kalau misalnya beberapa lama itu tidak membaik, langsung mencari pertolongan medis terdekat. Oke. Gitu. Nah, Dok, setelah berolahraga itu apa betul kita itu tidak boleh melipat kaki kita atau tiduran dan lain sebagainya? Apakah apa yang harus kita lakukan setelah olahraga supaya ya tentunya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan? Ya, kalau setelah olahraga sebaiknya lakukan pendinginan dulu, cooling down. Jadi Mhm, pada saat olahraga kan itu kontraksi-kontraksi otot, juga kemudian juga nadi kita lagi tinggi ya. Jadi oke. kita kasih waktu dulu untuk tubuh kembali dulu ke nadi semula, ke nadi basal kita bilangnya, Mhm atau nadi istirahat kita. mhm Turunkan dulu, terus kemudian setelah itu lakukan stretching gitu. Stretching itu mhm. tadi yang ototnya bekerja secara berat gitu ya, kita Oke. stretching kan, kita rilekskan kembali gitu. Jadi Mmm, terjadi penurunan secara, pelan-pelan nadinya, juga mhm. ototnya juga kembali seperti semula gitu. Untuk Baik. recovery kembali ke, tahap istirahat tadi. Istirahat, baik. Ada nggak sih, Dok, tandanya kalau sudah masuk ke tahap yang bahaya ketika kita, mengalami mungkin ada disfungsi dari, apa namanya, tubuh kita ketika selesai berolahraga? Iya, hal-hal berikut yang mungkin harus perlu diperhatikan. Misalnya Mhm, pada saat berolahraga, pusing itu disertai dengan nyeri dada atau sesak nafas, oke. gitu. Kemudian juga, setelah diistirahatkan dan direhidrasi ya, diberi cairan, diberi minuman, itu, tidak membaik. Mhm Terus mhm tanda berikutnya adalah mulai hilang kesadaran. mhm Nah, berikutnya juga atau misalnya, ada kelemahan sisi tubuh tertentu gitu ya, atau tangannya, atau bicaranya kok udah mulai nggak jelas. Nah, mhm. itu tanda-tanda yang bahaya untuk segera langsung mencari pertolongan medis. Baik, kalau kita berkaca lagi dari kejadian yang dialami oleh Pak Budi Gunadi, Menteri Kesehatan, setelah berolahraga sejauh 7 kilometer, olahraga lari, terus akhirnya pusing atau kelingan hingga akhirnya jatuh. Nah, Pak Budi Gunadi Sadikin otomatis umurnya sudah di atas 40 tahun. Nah, apakah Anda punya rekomendasi olahraga yang sesuai dengan usia di atas 30 dan 40 tahun supaya tentunya olahraga ini bisa cocok begitu bagi tubuh kita? Iya, di usia tersebut masih usia produktif, jadi kita Mhm, masih menggunakan rekomendasi, yang biasanya dikeluarkan oleh WHO gitu ya. Jadi kita, tetap latihan latihan kardio gitu atau mhm, latihan kebugaran bisa 5 sampai lebih dari 5 sampai 7 kali dalam seminggu. mhm, Latihannya di intensitas sedang ke tinggi gitu ya, disesuaikan masing-masing nadinya. mhm, Kemudian yang jenis-jenis latihan kebugarannya bisa seperti misalnya jalan cepat, jogging gitu, mhm mhm bersepeda, berenang. mhm Lalu kemudian juga latihan kekuatan gitu, bisa menggunakan alat atau mhm bisa menggunakan beban tubuh sendiri, itu sekitar 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Kemudian juga latihan fleksibilitas, misalnya seperti stretching, mhm mhm. yoga gitu ya, pilates itu bisa dilakukan 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Jadi nanti Oke, tapi yang mhm, paling penting yap, olahraga harus dalam kondisi fit dan disesuaikan dengan kapasitas, kemampuannya. Jadi harus customize masing-masing. mmm. Terakhir Dok, ini untuk yang malas berolahraga, seberapa penting sih olahraga itu dan, sebenarnya, apa olahraga paling ringan yang mungkin bisa dilakukan bagi orang yang malas berolahraga? Oke, penting sekali ya, jadi exercise as medicine. Jadi bahkan dikatakan kalau ada satu pil obat, suplemen yang, efeknya seperti berolahraga itu akan Mhm jadi, obat yang paling bermanfaat di dunia. Jadi sebagai penyeimbang, karena kan banyak sekali manfaat-manfaatnya, penyeimbang kalau misalnya makanan, energi keluar kita gitu, juga sebagai, eee eee, untuk memperkuat massa otot. Jadi semakin mhm usia bertambah, massa otot semakin berkurang dan biasanya mulai penyakit-penyakit metabolisme mulai datang akibat tadi, sarkopenia atau massa otot yang mulai berkurang mhm tersebut. mhm, Nah, kalau seandainya olahraga yang paling gampang, iya, biasanya kita mulai dari start low go slow. Aktivitas sehari-hari mulai dari jalan kaki atau misalnya lebih milih untuk naik tangga dari naik lift. mhm, Misalnya untuk kalau yang misalnya di kantor ya gitu ya, iya, milih tangga untuk satu 2 lantai di bawahnya untuk naik turun tangga dulu. mhm Atau misalnya parkir mulai biasakan untuk jalan. Jadi memulai aktivitas. Kemudian, duduk mhm setiap 2 jam mhm. untuk mulai stretching, mulai jalan gitu di sekitar rumah atau di sekitar kantor gitu untuk tidak banyak duduk gitu. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih dokter sudah memberikan, pencerahannya kepada kami, terutama yang malas berolahraga untuk berolahraga Sama-sama dan Mas olahraganya juga Iqbal. harus yang sesuai dengan,
usia dan juga jenis kelamin dan lain sebagainya. Terima kasih Dokter Grace Joselini, dokter spesialis olahraga dan juga kesehatan sudah berbicara dengan kami di CNN Indonesia Connected.